Depan Mbak Yah. Mbak Yah, ya. Mbak Yah nggak punya suami, siapa kepala keluarganya? Suaminya Pak Edi. Pak Edi, terus yang kanan siapa? Yang kanan Mak Demin. Yang kiri? Yang kiri Bu Ul. Bu Ul, ada lagi, satu lagi? Yang belakang Entok. Entok, ya. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan sepenuhnya. Semoga. Cek, tes, asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cek. Cek. 1, 2. 1, 2. Bagus yang 1 apa 2? 1, 2. 1, ya. Ternyata ibu-ibu nggak mau diduakan. Masalah. Jelas suara saya? Saya di sini apa maju? Saya duduk apa berdiri? Di sini apa maju lagi? Sini apa maju lagi? Oh, kurang ajar. Ini pertama karena panggungnya terlalu tinggi untuk pengajian. Besok saran saya Pak Jenderal ini dikasih lidah sedikit supaya ada separuhnya ini. Supaya saya tidak terlalu tinggi, ini kayak tontonan, kayak topeng monyet, kayak ledek munyuk ya ini supaya sebenak separuhnya ini. Enggak apa-apa kalau untuk adro, untuk pertunjukan memang pas. Ya seharusnya setinggi yang untuk wayangan itu. Baik, ad-dhaif kal mayyit. Tamu yang baik itu seperti jenazah. Tahu jenazah, Bu? Tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut, kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel berarti dia belum mati. Saya di sini tamu Bapak Ibu semuanya, saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Boleh enggak sebelum saya mulai, biar ini suasana dingin kita hangatkan, karena mohon maaf hari ini hari di mana Rasulullah dilahirkan. Walaupun hari ini juga Rasulullah meninggal dunia wafat. Boleh enggak saya minta sholawat, tapi tolong semua handphone flashnya dinyalakan. Satu sholawat yang semuanya ini apa sholawat badar apa-apa yang semuanya bisa ngikuti ya. Kita bersolawat dulu, tolong flashnya dinyalain. Flashnya dinyalain. Ayo. Kita tenggelamkan Temanggung dan sekitarnya dengan sholawat kita. Ayo. Salatullah, salamullah.
Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, Ibu, Bapak, mana bapaknya enggak ada suaranya? Bapak, suara saya jelas? Saya mau cek audio dulu. Ibu-ibu, suara saya jelas? Bapak-bapak, suara saya jelas? Kalau jelas, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu, jelas suara saya? Kalau jelas, jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Oh, berarti jelas. Sudah. Bapak-bapak jelas? Kalau jelas, jawab dengan jujur. Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ini udah pensiun ikut jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastalul ladina yadkurobahu wal ladina la yadkurobahu kama salil hayyi wal mayit. Wa qala Rasulullah SAW aidan khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamah. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah Sotokol Nadim Barsotosul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, ayahanda Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Rudi Haryanto Adi Nugroho SHMH. Sehat selalu Pak Jenderal. Yang saya hormati Ibu Hajah Wiwi Fauziah Puspita Ningsih SH. Yang saya hormati keluarga besar Trah Eyang, Kiai Haji Raden Abi Mansur, adalah putra wayah, cucu, cicit, canggah, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebok bosok, gantung siwur, jaran mati, sak turunan sebrayat, mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Yang saya hormati keluarga serumpun dari Kuningan. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Kapolsek, seluruh anggota Polri, salam presisi. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili dan seluruh anggota TNI. Yang saya hormati Bapak Kades Bojonegoro. Yang saya hormati teman-teman Banser, sehat selalu. Masya Allah. Tepuk tangan pada teman-teman Banser. Ya. Yang saya hormati grup tim Hadroh Sholawat, apa namanya? Al-Karebet. Tepuk tangan untuk Al-Karebet. Ibu, Allah itu enggak pernah puasa. Allah itu enggak pernah zakat. Allah enggak pernah umroh, enggak pernah haji. Tapi Allah itu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu. Masya Allah. Maka Allah dan malaikat saja bersolawat. Maka orang beriman diminta untuk bersolawat.
Maka alhamdulillah diawali dengan sholawat. Saya duduk apa berdiri ini? Ya, ini kayaknya kalau duduk kurang perhatian. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir di sini. Mudah-mudahan hari ini saya kedatangan sini membawa keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kenceng seragamnya belum lunas. Yang keluarganya berantakan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang anaknya masih nakal-nakal, pulang dari sini anak jadi soleh dan solikah. Pokoknya semua yang hadir diberkahi. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Tolong nanti panitia ini difotokopi aja disebarkan semuanya supaya tahu. Pokoknya hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sejak saya dihubungi karena awalnya saya diminta untuk pagi hari, tapi pagi hari tadi nggak bisa. Maka sempat saya tolak, mohon maaf Pak Jenderal, karena sudah duluan di Purbalingga. Tadi ada ribuan orang sudah duluan di Purbalingga, baru saya ke sini dan ini saya bila-bilain. Saya ini kondisinya belum begitu sehat Bu. Karena saya baru pulang dari Jepang, terus beredar ke beberapa, kemarin malam saya masih ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menuju Sampit. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sampai hari ini saya masih sakit, sampai saya itu bawa pil Bu, bawa pil ini kenapa? Ini bukan pil KB, bukan apa ini. Karena saya ini diare, tapi alhamdulillah untuk pengajian insya Allah pulang jadi sembuh. Dan ketika Pak Jenderal Rudi nelpon saya langsung saya lock. Komitmen itu saya jaga karena saya bertemu dengan orang Temanggung yang kaya raya. Mosok lapangan aja dikasih AC, Masya Allah luar biasa. Dinginnya seperti ini. Bahkan tadi saya masuk di kamar mandi, ya Allah airnya itu air kulkas semuanya, Masya Allah luar biasa. Ini orang kaya raya, Masya Allah luar biasa. Wong lapangan kok di AC ini Masya Allah luar biasa. Di Jogja untuk gini ini Masya Allah Bu, biayanya mahal sekali. Di sini semuanya di AC semuanya. Halo? Nah ini enggak responsif. Saya akan mulai kalau semuanya sudah responsif. Halo itu jawabannya hey. Nah gitu, itu baru responsif. Karena ini saya ada jarak. Tadinya saya mau turun saja tapi kok enggak ada space yang agak tinggi sedikit. Halo? Nah gitu, hey. Halo, halo, he. He, he, halo. Halo, he, halo. Halo, he, he, halo, he. Kelemahan tablik akbar itu satu, malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata langsung semuanya. Kedua, tidak hudurul qulub. Orang yang duduk di sini belum tentu hati, pikiran dan perasaannya ada di sini. Karena dunia nyata sekarang kalah dengan dunia maya. Ada yang duduk di sini tapi hati dan pikirannya masih di handphone, masih ngerubah status, masih bikin video, bikin selfie-selfie. Makanya sholat yang sulit bukan meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkan pikiran tentang sesuatu. Bu, kadang-kadang sholat di sini, tapi hati dan pikirannya mengembara kemana-mana, betul? Allahu Akbar tadi mepe tembakau, Allahu Akbar terus panen sama Allah, terus ketemu Pak Rudi, Allah. Jadi selama sholat, kadang-kadang kunci hilang, ketemunya kalau pas sholat. Allahu Akbar kunci tadi kemana? Allahu Akbar ke pasar, sama Allah, terus tadi nonton TV, Allahu Akbar ke tetangga. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Makanya kata Nabi 1, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kamu sholat
kalau ada makanan yang ditahan. Jadi kalau ada makanan, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat nanti ingatannya di makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Klunting, waduh, dimakan kucing. Akhirnya golek surate kulhu. Ulahat Allahus. Atau menahan dua lubang. Ingat, kalau habis wudhu terasa kentut, kata Nabi jangan menahan lubang ke depan atau ke belakang. BAB, BAK, kentut, kencing, BAB, berak, jangan ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat. Kentut sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat, wudhu lagi, itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Walabdun yang lain, amin. Amin. Aduh. Apalagi sudah atahiyat, sudah tasawuf akhir kok berasa kentut. Itu iman banget. Dijepit-jepit. Assalamualaikum, dut, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilir jauh malah vibrasi. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung kepada panjangnya hulu sama hilir dan tebalnya. Oh enggak usah malah bahas kentut, Mas Alim. Halo. Kelemahan ketiga, tidak fokus. Saya enggak yakin yang ada di sini nih fokus kepada pengajian. Apalagi masih ada yang wirawiri sana sini. Halo? Fokus? Fokus? Kalau fokus semuanya jawab pertanyaan saya. Semuanya jawab dulu pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab, yang fokus cuma 12 orang. Peci saya warna apa? Baju saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ini Pak Jenderal Rudi, kenapa enggak saya langsung jawab pertanyaannya? Oh yang saya tadi Gus, nun sewu, tadi belum saya sebut, Masya Allah, ini ada guru saya. 36 negara pernah saya singgahi, hanya di Temanggung. Ada kelelawar tidurnya waktu malam. Di sini kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Tidak, coba tangan kanan diangkat. Semuanya. Gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu sedang gerakkan tangan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Agak condong dikit, biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun. Tegak lagi, kenceng. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebihkin lagi, kayak mau ikuti perintah saya. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebihkin lagi, kayak mau coba, lebih lagi, kayak mau coba, lebih lagi. Pegang dagu. Ini bodoh apa budek ya? Pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu di belakangnya Bu Wiwi pegang dagu, dagu pegang dagu, ini bodoh apa budek ya Allah. Yang kerudung hitam pegang dagu, yang kerudung hitam pegang dagu. Nah, Masya Allah. Halo? Ibu dengar enggak? Berarti enggak budek kan? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat, Bu? Lah kok Ibu gini terus? Yang belakangnya Bu Wi sampai 6 kali enggak turun-turun. Enggak apa-apa, Bu, ada yang sampai 11 kali di situ. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul?
Maka saya ceramah 5 jam, nggak sampai di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. Saya masih serius ini dengan Pak Jenderal, ternyata yang di belakang udah billahi taufik. Apalagi dapat sandaran di kegelapan langsung bismika Allahumma. Saya ngisi pengajian masih di Temanggung, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Halo? Sudah fokus? Sudah fokus? Kelemahan keempat, biasanya menjelang pilkada itu di daerah-daerah itu kurang kompak. Sekarang kita uji kekompakan, nanti kalau sudah fokus, sudah kompak baru saya mulai. Semuanya tolong perhatikan, kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak berdiri pulang saja. Itu Temanggung nggak maju karena orang yang nggak kompak-kompak ini. Semuanya 1. Nah sini aja nggak apa, plok, nggak kompak ini. Gimana Indonesia mau maju kalau nggak kompak ini? Ulang, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 4. Tolong 22 orang ini berdiri pulang sana. Itu nanti kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 tuh nggak usah tepuk. Main tepuk saja. Ulang. 1, 3, 2, 1, 2, 4. Masih aja nggak kompak. Susah banget diajak kompak ini Mas. Dokter saya menaik psikologi, jadi saya tahu psikologi. Secara psikologis orang yang nggak kompak-kompak ini nanti susah diajak maju. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri yang belum nikah, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, itu temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita zaman now di Temanggung ini, kalau mohon maaf, sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Bercahaya dan bersinar di dalam bukan wajahnya glowing, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ, masalah luar biasa. Halo? Sudah fokus? Sudah fokus? Kalau di sini kain kafan warnanya apa? Kalau kain mukena warnanya apa? Kalau kain ikhram warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau kertas warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kain kafan warnanya apa? Jadi sapi minumnya susu. Tolong jangan jadi peternak sapi. Sejak kapan ada sapi minum susu? Bangkrut jadi aneh. Di sini sapi minumnya apa, Bu? Lah kok tadi susu? Jawabnya kenceng, duduknya paling depan, bentak lagi. Bu, Ibu, yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame, belalang, siang makan nasi, kalau malam minum ngapusi. Di seluruh dunia ini, bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Setahu saya, kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Itu banser. Bentar.
Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Masih. Saya ini baru mau fokus Mas Yana. Ya terus ayo, yuk. Nah, insya Allah. Lain kali Pak Jenderal, kalau ngundang saya lagi satu, ini tetap panggungnya tetap ada, tapi kasih lidah separuh lagi. Kalau bisa semuanya itu merapat ke sini. Dan tolong yang kedua, tolong ya, yang depan-depan ini yang bening-bening. Ya ini, jadi yang budek-budek itu yang pensiunan itu di belakang sana. Terus yang anak kecil-kecil jangan di depan saya, agak di samping sana. Karena anak kecil kalau diem terus itu enggak normal. Tapi kalau rame ya enggak normal pengajiannya. Nah, jadi satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan dari Bapak didengar. Dua, maka saya datang banyak orang minta foto karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun enggak ada yang minta foto ke saya. Dua, maka rakyat ini baik atau tidak tergantung pemimpin. Sebagaimana Nabi mensabdakan, anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmogandol, Uka-uka, Gentayangan, uji nyali, jangan kemana-mana. Masih ada lagi yang lewat lagi. Monggo Mbah. Jeng kundur Mbah. Mbah Putri ten mriki kundur Mbah. Tasih aktif napa Mbah? Lanjut enggak ini? Lanjut, tapi kalau semuanya pulang satu-satu nanti tinggal saya sama Pak Jenderal cuma 2 orang. Lanjut enggak ini? Fokus enggak ini? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Jadi sapi minumnya? Sekali lagi, kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau tembakau masih kembang warnanya apa? Pohon tembakau warnanya apa? Nah, kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Pisang masih mentah warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makanya sini nggak ada kebun binatang ya Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya itu baru mau bikin fokus masalah wirawiri. Tolong disterilkan ya, biar nggak boleh rame-rame tapi di belakang, jangan di depan saya. Karena nanti ini ya. Ojo wirawiri ya dek, adik duduk itu kalau lewat sana, biar nggak lewat depan saya. Nanti ganggu fokus saya. Nih, aku wis suwe ra ngantemi cah cilik-cilik iki. Masyaallah. Ora wedi, masyaallah biasa. Halo. Insyaallah anak-anak kita itu anak-anak surgawi semuanya. Kenapa? Anak kalau biasa diajak pengajian, itu tanda anak akan jadi soleh dan solihah. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan tempat pengajian. Kata Nabi, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Dulu di pasar, sekarang di diskotik. Maka kalau ada orang Temanggung, sering keluar masuk masjid, tinggal di pondok, pastikan dia orang baik. Di masjid, kejahatannya sedikit. Paling nukar sendal. Tapi di tempat hiburan, di diskotik, sulit untuk amal baik. Wah ini diskotik syariah. Wah jadi masuknya tok. Assalamualaikum, lagunya qasidah. Mabuk tapi islami. Wih alhamdulillah Masya Allah. Gak ada. Halo? Sudah tahu jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput, bayangkan ya. Kasihan banget loh ya, nekuk gulune kan. Jadi jerapah makannya, kok tadi rumput. Jadi kelelawar tidurnya waktu, jadi sapi minumnya, jadi jidatnya mana jidatnya, mana jidatnya. Loh jidat di sini, ya Allah edan tenan gitu. Tadi dagu di sini, begitu jidat di sini. Ya Allah edan tenan gitu. Ternyata orang punya asas keterpengaruhan, pemimpin itu penting. Nyatanya satu orang berpengaruh kepada orang lain, betul? Maka negara ini maju atau tidak, negara ini baik atau buruk, tergantung pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih nanti. Maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang akan mensejahterakan.
Nyatanya satu orang. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Morgandul, uka-uka, gentayangan, uji nyali, gadoloco sangat tergantung pada orang tua. Betul? Untuk itu, karena pemimpin itu penting, orang itu punya asas keterpengaruhan, nyatanya orang itu meniru, jelas dagunya di mana, tapi jidatnya di mana, semuanya begini. Kenapa? Penting. Karena orang pengen meniru, maka Rasulullah diutus sebagai uswatun, sebagai tiruan. Meniru Rasulullah akan jadi keberkahan. Apa itu berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Halo? Hai, sudah fokus? Saya akan mulai pengajian, tolong fokus. Saya enggak lama, paling 3-4 jam aja. Sudah fokus? Jadi jerapah makannya? Nah, udah fokus. Jadi sapi minumnya? Jadi jidatnya di mana tadi? Ya, sakitnya di mana sakitnya? Di sini, tembus, sudah tembus semuanya. Bu, Ibu, hidup dicari berkahnya. Maka kita meniru Rasulullah sebagai toladan kita, uswah kita, qudwah kita, supaya hidup diberkah. Karena hidup ini enggak ada artinya kalau enggak diberkahi. Rezeki sebanyak apapun enggak ada artinya kalau enggak berkah. Bapak Ibu boleh panen tembakau hasilnya 30 juta sebulan, cukup 30 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lulak lolok, tulalit, O2N, oon, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu edan. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Meskipun cuma 50 juta, tapi kan keluarganya tenang. Maka berkah itu kita minta. Orang ketemu satu dengan yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah. Orang mau masuk rumah, Robi angjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, berilah keberkahan. Ini Pak, Bu, Pak Jenderal Rudi itu ngajari kita. Kalau bikin rumah nggak usah bagus-bagus, sederhana aja kayak ini udah cukup. Ya ini, pokoknya bikin sederhana kayak gini. Yang penting halamannya luas, punya kebun salak, kebun kopi, udah cukup semuanya. Ada kebun 10 hektar punya tembakau udah cukup. Halo? Orang mau masuk rumah minta berkah. Orang nikah, ucapannya barokallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya Allah berkah. Orang makan nasi, nasi yang nanam petani. Tapi kalau mau makan, yang disebut petani apa Allah? Gimana doa mau makan? Dek? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pinter. Kalau mau ke toilet, ke WC, Allahumma barik lana. Pinter. Kalau bapaknya enggak pulang-pulang dari kejauhan udah kelihatan, doanya gimana? Summum bukmun, umyung paham. Pinter, Masya Allah. Kalau pengajian gimana? Duduk, terus cari sandaran, terus bismika, Allahumma. Oh, Masya Allah. Halo? Diulak balik antara dagu, jidat. Halo? Kenapa minta berkah? Karena berkah ini yang akan membuat orang bahagia dunia sampai akhirat. Apa itu berkah? Satu, berkah ini sifatnya ilahiyah. Tolong dicatat baik-baik. Hidup Anda tidak akan diberkahi kalau jauh dari Allah. Maka saya senang sekali hari ini kita duduk di pengajian, maka saya pilih-pilahin sini. Seandainya saya di sini hanya untuk cari makan, ngapain jauh-jauh? Karena di sinilah tempat keberkahan. Saya tanya, Bu, berkah itu di pengajian apa di tempat hiburan? Kalau tawuran biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Ada, pengajian mati 8 orang, tawuran rebutan snack itu di pengajian jarang.
Maka orang yang selalu berkaitan dengan Allah itu ada berkah. Makan yang nanam petani, tapi yang disebut Allah. Itu berkah. 2, berkah ini tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati, itu berkah. Pak, Bu, saya baru pulang dari Jepang seminggu kemarin. 10 hari saya di Jepang, Bu. Di Jepang itu angka bunuh diri begitu banyaknya. Dulu orang tua-tua, saya sudah 3 kali bicara tentang suicide, tentang harakiri, tentang bunuh diri Jepang. Dulu orang tua-tua umurnya sudah 100 tahun, tidak ada teman. WA grup tinggal 2 orang, akhirnya bunuh diri. Tapi sekarang banyak yang karena stres kerja, karena asmara, dan yang paling banyak sekarang bullying. Anak sekolah di Jepang itu semuanya harus seragam sama. Dari mulai sepatunya, bajunya, roknya, tasnya. Sepatu itu sama-sama putih, tapi ini ada bordirnya sedikit aja, dibully sampai bunuh diri. Potongan rambut saja, lihat di Jepang, semuanya potongan rambut anak sekolah, semuanya sama. Sampai kalau ada kok rambutnya keriting, dia masuk salon supaya diluruskan, supaya sama. Kalau beda, dibully sampai bunuh diri, karena orang Jepang nggak punya keimanan. Orang kalau udah mati, dianggap ke nirwana, masuk surga. Maka daripada nanggung malu, maka mudah bunuh diri. Ini kalau di Jepang udah banyak yang bunuh diri. Karena seragamnya sama, tapi ada yang pakai bordir, ada itu semuanya. Itu bunuh diri, Masya Allah luar biasa. Halo? Nggak usah bunuh diri. Diem aja besok ya mati sendiri, betul? Maka mohon maaf, berkah kalau bersifat dengan dia. Maka gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Supaya berkah hidup kita, maka ini contoh bikin rumah tapi ada masjid. Tepuk tangan untuk Jenderal Rudi, ini Masya Allah luar biasa. Saya tadi senang, rumahnya bagus tapi ada masjid. Masjid itu tempat untuk berkah. Sepohon kayu daunnya, lebat buahnya, walaupun 1000 apaku hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Bu, Bapak, menyenangkan orang itu berpahala. Pak, diajak nyanyi penak-penakan gitu aja enggak mau. Saya sudah tak bela-belain kedinginan sampai serban begini rupa. Mbok, kalau enggak hafal ikut mangap-mangap gitu loh Pak. Biar memuaskan saya. Ulangi sekali lagi semuanya, saat tim hadroh semuanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya. hafal dari awal enggak? Browsing dulu sebentar, satu nyanyi. Saya mau minum, tolong ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ini. Yuk. Ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Adfata yadiran al-alami. Ya uhayla judi wal karami. Adfata yadiran al-alami. Ya serta buahnya,
Banser itu juga suaranya bagus-bagus, nggak mau nyanyi. Banser itu suaranya lebih bagus daripada Limbat. Saya sering Bu make up sama Limbat, itu tak jak omong cuman gitu bisa nyalonkan bupati. Dulu waktu kampanye gimana Pak, kampanyenya gini gimana. Halo? Kenapa Bapak Ibu saya suruh nyanyi bareng? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka dengan ngomong itu Bapak Ibu sedang menasihati, mendakwai dirinya sendiri. Maka hidupmu tidak ada artinya. Gajimu berapa miliar kalau tinggalkan sholat. Bu. Seluruh ibadah, mohon maaf, rukun Islam itu boleh ditinggalkan kalau ada sebabnya. Satu, orang kalau nggak punya harta boleh nggak pergi haji. Orang kalau nggak punya harta boleh nggak zakat. Orang kalau sakit boleh nggak tidak puasa. Tapi orang nggak punya harta boleh nggak sholat. Orang sakit boleh nggak tinggalkan sholat. Maka jangan tinggalkan sholat supaya berkah. Halo? Gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Inilah berkah. Maka pertama misi Rasulullah dihadirkan adalah hablum minallah. Yaitu 13 tahun Nabi Muhammad itu di Mekah mengenalkan supaya semuanya iman kepada Allah. Kedua, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati itu bagian dari berkah. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone daripada panggilan orang tua, betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari, betul? Dengerin anak-anak, kamu dulu dilahirkan dengan susah payah. Di dalam surat Luqman sampai dikatakan wahnan ala wahnin, ngelahirkan kamu itu susah payah, bertambah capek. Denger, kamu dulu dilahirkan, bukan di-download. Dengerin. Kalau ada anak mendahulukan handphone dari orang tua, tolong ditemanggung. Kalau minta uang, jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, mengutamakan handphone, kamu dipanggil orang tua nggak datang. Dengerin. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu meteng terus metu kowe. Maka wajahmu kayak kipet. Dengerin anak-anak. Kenapa orang harus bakti orang tua? Saya sadar ini, mohon maaf, saya sadar perintah ini. 17 ayat dalam Al-Quran, perintah bakti pada Allah langsung disambung dengan bakti pada orang tua. Karena ridha Allah pada ridha orang tua. Ini karena di luar ekspektasi saya ternyata banyak anak-anak. Kamu tidak akan bisa dapat berkah kalau kamu durhaka pada orang tua. Dengerin. Orang tua itu kadang-kadang rela menggantikan anaknya kalau sakit. Kalau anak sakit, orang tua ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Saya pernah lihat sendiri, orang tua itu saking sayangnya kepada anak. Anaknya waktu sakit pilek, dia nyedot umbeli anaknya. Betul, Bu? Ada yang pernah melihat? Pernah ngalami? Orang tua mau nyedot umbeli anaknya, tapi jujur siapa yang sini? Siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya? Ayo tunjuk jari. Bapak pilek Pak, kita sedot umbelmu. Ada yang mau? Maka durhaka orang tua ini bahaya. 3, berkah itu sifatnya ilahiyah, jangan tinggalkan hubungan dengan Allah. 2, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3, berkah tidak bisa diukur. Suami yang menyenangkan istri itu berkah. Istri-istri yang menyenangkan suami itu berkah. Kenapa, Bu? Karena sekarang banyak laki-laki yang lebih pinter menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul, Bu? Ada suami kalau ketemu istri orang ngobrol sampai 3 jam chatting gak berhenti-berhenti. Tapi dengan istri sendiri asal jawab. Dari mana, Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Pundar wis, ramangan mudar. Ada enggak suami seperti itu? Ada enggak? Berarti ya bojomu dhewe kuwi ya. Dengerin, karena pengajian biasanya banyak bapak-bapak apa ibu-ibu.
Maka tolong bapak-bapak dengerin, jangan pura-pura ngantuk. Dengerin bapak-bapak itu. Dengerin, Pak, kalau bapak nyakiti hati wanita, pertama, wanita itu kalau sudah tersakiti, biayanya mahal. Karena wanita kalau udah nangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, semuanya. Krim malam, krim siang. Kalau banser yang nangis nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai itu. Itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya, masya Allah luar biasa. 2, kalau bapak-bapak nyakiti hati wanita, berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Bapak nikahi istri dulu, nggak biayai pendidikannya, sekolahnya, semuanya nggak dibiayai, sandang, pangan, papan. Sudah lulus baru Anda lamar, betul? Terutama saya. Dulu saya ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai. Supaya saya nggak membiayai. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat tuh kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Ayo mau nggak? Dan istri saya itu anak ulama, anaknya orang kaya raya, bekas pabrik batik di tengah kota Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Ketiga, dengerin bapak-bapak. Kalau sampai banser-banser itu menyakiti hati istrinya, ingat wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu ahli sejarah. Mohon maaf baru pertama apa? 2016, 2006, 2007 dia hafal 30 tahun yang lalu masa. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Kalau ada seorang istri ditinggal mati suaminya, 4 bulan masa idah nggak kawin, 4 tahun nggak kawin, sampai menjanda seumur hidup, betul nggak? Di Temanggung lebih banyak jandanya apa dudanya? Janda kelihatan dari wajah-wajahnya ini. Tapi jangan harap kalau yang mati itu ibu-ibu, suami ibu nggak usah nunggu sampai 3 bulan, 4 bulan, 4 tahun. Seminggu aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mau tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngopo ben cepet kering. Ada wong Temanggung, bojone mati ora disolatke, malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Karena terus terang saya pun juga begitu, Bu. Seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun kemungkinan yang mati saya duluan. Maka saya sudah ikrar, seandainya aku mati, kamu boleh kawin lagi. Syaratnya cuma satu, kalau kamu kawin lagi, foto saya di ruang tamu, jangan kau lepas. Karena kamu, ini rumah saya yang bikinin, tanah saya yang beliin, segala macam, isi rumah saya yang beliin. Kamu tidur, mohon maaf, kamu nikah dengan orang lain di rumah ini, maka tolong foto saya jangan dilepas, karena di bawahnya sudah saya siapkan tulisan. Kalau udah mati, tulisan tolong ditempel. Piye kabare Dik, enak zamanku toh, nah gitu. Jadi nanti kalau kamu tidur dengan orang lain, tak primpeni saya bangkit dari kubur, ngopo. Sebusuk-busuk laki-laki yang suka menyakiti hati wanita, keberkahan itu kalau ada suami yang menyenangkan istri. Maka kalau bisa handphone suami itu harus bisa dipakai istri. Kalau handphone suami kemana aja dibawa, kamar mandi bawa, tidur dibawa, dipegang istri marah. Ada orang sholat, tengah-tengah sholat, handphonenya berdering, mending batalkan sholat daripada handphonenya diambil istrinya. Maka kalau bisa banser-banser nanti handphonenya serahkan istri seminggu biar dipakai istri.
Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, disimpan di kantor. Bu, nanti ngecek suami beres apa enggak, itu nama dikontak. Kalau namanya Endang, Tuti, Wati, kok dikontak ditulis Yayang, Bebeb, Hane, My Love, Mama, oke. Walaupun kalau Bebeb jangan terlalu bangga, itu sindiran. Bebeb itu beban berat, maksudnya gitu. Tapi kalau namanya Endang, Tuti, Wati ditulis ini Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim, apalagi nama istrinya ditulis Mak Lampir. Wah, Mak Lampir telepon. Maka ini ciri suami istri. Dan sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Inilah berkah. Karena banyak sekarang wanita-wanita sekarang ini lebih mendahulukan. Mohon maaf, kadang-kadang kalau jagong, kalau mau resepsi kondangan, dandannya sampai 3 jam. Betul Bu? Betul Bu? Ibu-ibu kalau dandan itu lebih kusuk dandan apa lebih kusuk sholat Bu? Lebih kusuk dandannya apa sholatnya? Dandan itu alis, Masya Allah Bu. Alis itu dikerok, terus disulam meneh, terus digambari meneh kalau knalpot munggah. Maka sehebat apapun laki-laki kalah dengan wanita. Wanita itu alis dikerok, digambari neh. Ada laki-laki yang kumisnya dikerok, terus digambari neh. Ada. Itulah wanita itu bulu mata. Tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aitep. Aitep itu kalau zaman saya masih muda, paling dijepit supaya melengkung. Sekarang enggak. Beli 5 cm tinggal nempelkan. Jadi nek melaku kaya kepiting, Masya Allah luar biasa. Wineng pinggir jalan kedip ngono. Wih angkot itu minggir kabeh, Masya Allah luar biasa. Saya ini kalau syuting Bu, yang lama bukan syutingnya. Tapi nunggu Desi Ratnasari, Tika, Tia Arista, ya Allah lama Pak. Ternyata nempelkan bulu mata. Pernah saya syuting bareng outdoor gini, kena angin, itu kabur langsung cut. Kenapa? Karena ITP hilang siji, Masya Allah luar biasa. Ini kalau Casper sini, Bu. Kalau keluar rumah, kerudung itu 12 meter. Puter sana, puter sini, naikkan, terus kumpulkan di tengah. Jadi nek melaku kaya nggawa sampah. Modal. Bahkan kerudung yang bagus sekarang nggak boleh seperti ini. Ini kurang modis, kurang trendy. Kerudung yang baru itu ciputnya, itu dalamannya miring separuh. Jadi kena mata satu kaya bajak laut. Begitu kalau keluar rumah. Tapi di rumah kadang-kadang suami datang, daster. Seminggu digantung, dipakai. Ringgu. Nek di Jogja ada namanya Mbah Ringgu. Dikumbah, garing. Nah pelakunya ada di situ, Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang daster siji penitine 8. Masya Allah luar biasa. Belahnya dari ketek sampai Bu. Kalau ibu tidak pandai menyenangkan suami ibu nanti akan terpuaskan. Di mal-mal itu Bu. Posturnya kutilang, kurus, tinggi langsing. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, kayak gentong. Tukoke kalung langsung hilang. Kalung itu, iki tangguh, kejepit leher. Karena sirah langsung weteng. Bu, naik keluar rumah, kadang-kadang ya Allah Bu, baunya Bulgari, Pilkadin, Lacoste, minyak wangi akeh. Di rumah baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, kerokan terus. Kudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Puyuk salon pasting trembel luar biasa. Halo. Berkah itu kalau ada suami menyenangkan istri, istri menyenangkan suami, anak taat pada orang tua. Orang yang korupsi itu gajinya besar apa kecil? Lah kok korupsi? Berarti rezekinya tidak berkah. Masa rasa cukup itu berkah. 4. Inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Malam hari ini kampung, desa, kabupaten, negeri ini akan jadi berkah kalau 10 hal ini ada di kampung ini. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kampung jauh dari berkah. 1, kalau masjid kosong, tidak ada masjid, tidak ada orang sholat. 2, hubungan-hubungan kemanusiaannya tidak terjamin. Untuk itu MC-nya mana tadi?
Saya di-browsingkan, tolong browsing bentar, surat An-Nisa ayat 36. Artinya dibaca. An-Nisa ayat 36, ini inti pengajian malam hari ini. Dihafalkan, nanti yang hafal, maju saya kasih hadiah. An-Nisa ayat 36. Ayo. Surat An-Nisa ayat 36. Masih punya paket data enggak? Kalau enggak punya, lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 10 giga. Kalau enggak, tethering sama Pak Jenderal Rudi ya. Ya, dibacakan 10 ini tolong diperhatikan baik-baik. Ini inti pengajian malam hari ini. Yang lain boleh dilupakan. 10 ini yang akan menjamin keberkahan. Jangan kemana, silahkan Bu. Yang mau pinter kalau pengajian bawa anak kecil biar gampang bolosnya. Ya. Ayo sudah ketemu? Ayo dibaca. Dan sembahlah dan berbuat baiklah kepada dua orang. Pertama bukan itu. Dan sembahlah wa'budullah kok. Baca aja korupsi. Dari awal. Dan sembahlah Allah dong. Wa'budullah kok. Ya. Nah, itu ada mikrofon indah ada ketemu, ya. Dan sembahlah Allah. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Satu, kalau pengen berkah di tempat ini, sekali lagi, sembahlah Allah, jangan mempersekutukan, jangan syirik. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu, bapak, karib, kerabat. Pelan-pelan. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Karena apapun yang terjadi tidak mungkin. Sekarang insya Allah yang hadir ini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Masalahnya adalah birru abaukum tabirukum abnaakum. Kalau kamu udah baik pada orang tua, didiklah anak-anakmu supaya dia baik kepada orang tuanya. Halo? Wong Jawa sekarang sudah hilang kejawaannya, betul? Bosok halus sudah nggak bisa, betul? Saya ini juga prihatin, Bu. Anak saya aja bahasa Jawa itu remedi. Wong neng Yogyo basa Jawa halus angel. Mosok dapat 5 akhirnya ngulang. Dikei pertanyaan ceting wadah titik padahal kari milih. Lah kok ceting wadah duit. Bapak titik meja. Lah kok padahal kari milih. Eneng nyulai eneng lah kok ndukani. Kapan Bapak ndukani meja? Anak sekarang disuruh, ayo Bapak diaturi dahar, malah bengak-bengok. Pak kon mangan bu'e. Maka bapak-bapak yang akeh mangan ibu-ibu. Halo? Didiklah anak-anak kita. Mohon maaf, terutama nanti kapan-kapan saya akan bicara secara khusus. Satu, jauhkan dari game online. Karena game online nanti akan berakibat kepada pinjaman online, pinjol. Kalau udah pinjol, ada judi slot, judol, pinjaman online. Bu. Judi online itu ternyata omsetnya melebihi APBN. Jadi kalau judi online itu uangnya dikumpulkan untuk membangun IKN, tidak perlu investor, sudah jadi. Sudah jadi kerajaan Mulyono. Kok Mulyono? Apa? Kerajaan IKN. Halo? Halo? 1, berbakti kepada Allah. 2, dia harus baik kepada orang tua. 3, karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa harus karib kerabat? Bu, karena agama dan budaya itu harus sinkron. Budaya tanpa agama sesat, tapi agama harus sesuai dengan budaya juga. Halo? Menghormati orang itu agama, tapi sesuai budaya di sini. Pak, Bu, nanti kalau ke Arab, orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Itu berarti menghargai orang, itu orang sepuh, orang tua, dipegang jenggotnya itu menghormati. Tapi jangan dilakukan di Temanggung. Ketemu Pak Lurah, piye kabari Pak? Pak, piye kabari Pak? Enggak boleh. Di Sumatera Barat kalau dinasihati nunduk. Lihat wajah Bapak.
supaya dia fokus. Tapi nek neng Solo, Jogja, Temanggung, nek dinasihati ojo nonton bapake. Dinasihati nunduk. Dinasihati nonton bapake tak culek matamu ya. Wani ada. Kenapa? Karena beda budaya. Bu, Ibu kalau nanti di Kulon Progo, kalau ngasih minum tamu, itu dikasih gelas itu isinya teh separuh. Kenapa separuh? Biar habis. Kalau habis nanti dicok lagi. Karena banyak dikasih minum nggak dihabiskan. Tapi jangan dilakukan di Temanggung. Ada tamu dikai gelas pun separuh teh, wih pelit. Itu budaya. Maka 1, bakti kepada Allah, 2 orang tua, 3 kerabat. 4, anak-anak yatim. Anak yatim. Alhamdulillah. Untuk ini saya sudah ngamalkan, Bu. Entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji. Semua harta saya salurkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya. Serius, Bu. Istri saya yatim piatu, saya juga yatim piatu. Jadi saya sepasang yatim piatu. Tapi bukan yatim yang itu. Lanjut. Orang-orang miskin. Yang miskin. Karena kalau hanya yatim, Pak Jokowi juga yatim, Pak Prabowo yatim, Mas Ganjar yatim, Anies Baswedan yatim, Pak Mahfud MD yatim. Tapi tidak usah sedekah ke sana. Tapi yang miskin. Yang ke-7, yang ke-6. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini enggak bicara tetangganya muslim atau non muslim. Ayat ini enggak dikatakan tetangganya PDIP apa Golkar apa Nasdem, enggak peduli. Jadi kalau nolong orang jangan lihat partainya, betul? Oh kebakaran, oh PDIP mudar ben, oh Golkar biar gitu. Kalau kita kelapa, kita ada musibah yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau ada kebakaran, ada keseripahan di rumah kita yang nolong tetangga apa presidennya? Maka kalau nolong orang jangan lihat suku, ras dan agamanya. Aduh tolong, ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa Islam NU apa Muhammadiyah, aduh tolong NU PKB apa P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko, AHY lebaran ini Selasa apa Rebo, masa wis pilih Andika apa Lutfi, wis mudar baru ditolong. Halo? Maka tetangga dekat, tetangga jauh. Terus berikutnya. Dan teman sejawat. Teman sejawat, rukun dengan teman sekerja. Lanjut. Ibnu Sabil dan begitu hamba sahayamu. Ibnu Sabil enggak diterjemahkan. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Bu. Kalau ada orang Jogja ke Temanggung, itu Ibnu Sabil. Tahu enggak? Ini Ibnu Sabil. Maka diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham enggak ini panitianya? Ibnu Sabil. Yang terakhir setelah Ibnu Sabil? Sesungguhnya. Terakhir setelah Ibnu Sabil. Hamba saya. Pemimpin harus baik kepada rakyat. Manajer kepada karyawan. Penting atasan atau bawahan? Penting bawahan apa atasan? Loh. Penting bawahan. Ibu mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Penting atasan, banser hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Besok baris itu langsung klonteng, latu, tek. Diulang dari awal sampai 10. Inilah yang bawa berkah, inti pengajian ini. Yang hafal tunjuk jari, maju, saya kasih hadiah. 100.000 yang hafal, ya itu yang ngasih hadiah yang di depan sini. Ya. Ayo, diulang dari awal. Sembahlah Allah Ya, dan satu. janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, 2. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang 2. ibu bapak, Ya. karib kerabat, 3. anak-anak yatim, 4. orang-orang miskin, 5. tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, 7. dan 8. teman sejawat, 9. Ibnu Sabil, 10. hamba sahayamu. Siapa yang hafal maju sini 100.000. Ayo, siapa yang hafal 10, silahkan maju 100.000. Benar toh? Ayo, yang hafal maju 10 yang bawa berkah. Ini pengajiannya sampai apa enggak? Ayo maju. Ini, ya, mau.
10, ya. Pak kasih mikrofonnya. Mana panitia? Ya, panitianya. Siapkan uang 100.000 Pak. Saya itu enggak ada kantong. Ya, Pak Kapolres juga menyiapkan, Kapolsek juga menyiapkan ini 100.000-an. Bu Wiwi, tolong siapkan uang 100.000. Ini semuanya nanti semuanya. Ya. Ayo, siapa namanya? Halimah. Halimah. Masih sekolah sudah ini? Udah enggak sekolah. Udah enggak sekolah ya. Tinggalnya di mana? Salatiga. Salatiga. Dari Salatiga sampai sini. Iya. Masya Allah luar biasa. Ayo 10 yang membawa keberkahan. Hidup kita akan selamat dunia akhirat kalau 10 ini kita hafal. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan apapun. Ya, sembahlah Allah jangan menyekutukan dengan apapun. apapun. Sholat jenazah berapa rakaat? Enggak ada rakaatnya. Alhamdulillah. Contoh syirik apa? Contoh syirik. Contoh syirik. Ya. Menyembah uang. Menyembah uang ya, syirik ya. 2 apa tadi? 2. Berbuat baik kepada orang tua. Doa untuk orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3. 3. Orang tua karib kerabat. Karib kerabat, ya. 4. 4. Anak yatim. Anak yatim. 5. Orang miskin. Orang miskin. 6. Orang miskin. Tetangga yang jauh dan yang dekat. Sebutkan 5 tetangga depan, belakang, sama kanan kiri. Ya. Depan Mbak Yah. Mbak Yah, ya. Mbak Yah nggak punya suami, siapa kepala keluarganya? Suaminya Pak Edi. Pak Edi. Terus yang kanan siapa? Yang kanan Mak Demin. Yang kiri? Yang kiri Bu Ul. Bu Ul. Ada lagi, satu lagi? Yang belakang Endok. Endok ya, insya Allah. Oh, mau endok. Ya, terus lengkapi. Tetangga yang dekat dan yang jauh. Ketujuh. 8. Ketujuh. Itu teman sejawat. Ya, terus 9. Ibnu Sabil. 10. Hamba sahaya. Hamba saya. 100.000 tadi mana Pak? Masya Allah. Nih ya. Siapa lagi yang hafal? Ayo sini. Ayo. Yo. Ini dikasihkan itu, kasihkan ya. Ya. Namamu siapa? Nita. Siapa? Nita. Mita. Nita. Nita, ya. Ya. Sebutkan 10 yang membawa keberkahan hidup. Pertama, menyembah Allah. Ya, sholat untuk minta hujan apa namanya? Ini kering terus minta hujan. Sholat apa namanya? Istikharah. Istisqa, ya. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. Kepada orang tua. Nama simbah putra dan putri siapa? Yang dari bapak itu, yang dari ibu itu ada Mbah Prayitno sama Ibu Rumina. Bu Rumina, ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga karib kerabat. Karib kerabat. Keempat? Yang keempat anak yatim. Anak yatim. Sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia. Ya, lanjut. Yuk. Terus orang miskin. Orang miskin, ya. Ya, lanjut. Terakhir, siapa nama lurah, camat, dan bupatimu? Wah. Nama Pak Lurahnya Slamet Siono. Slamet Siono, terus? Pak siapa? Camatnya? Nggak tahu. Bupatinya? Pak Bupatinya masih Pak Hadik. Soalnya Hadik. belum. Oke, ya 100.000. Matur suwun Pak. Ada lagi? Masih ada nih, ayo. Ini anak-anak ini semuanya. Yang cowok kok nggak ada yang hafal? 10, ayo. Ayo. Banser 10.000 aja nih banser. Ya. Ayo, masih ada yang hafal? 10 yang bawa berkah, ayo maju. 100.000 lumayan loh, gue bayar nambah tuku paket data. Ayo, masih ada? 10 yang membawa berkah.
Ayo maju, 100.000 lho. Lumayan ki macul sedina lho ya. Ayo, ada lagi satu lagi nih. Ayo sini. Biar mulai oh mulai rono ya. Ayo siapa lagi? Ada 100.000? Ya sini, insyaallah. Nih, 10 yang membawa berkah. Weh bener apa salah tak kayak dicek. No, wes salah ya terusnya. Ya, namanya siapa? Sahal. Ngadep rono, biar kelihatan. Siapa namanya? Sahal. Sahar. Nggih. Pak Sahar. Ya, Sahar itu dulu Kadif Propam. Ya, itu teman lettingnya Pak Jenderal ini ya. Terus 10 yang membawa keberkahan dalam hidup. Yang pertama menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Contoh syirik yang pernah kau lakukan itu apa? Misalnya ada. Contoh syirik itu apa? Menyembah patung. Menyembah patung. Ya. Terus 2. Berbuat baik kepada orang tua. 3. Berbuat baik kepada karim kerabat. Karib kerabat. 4. Berbuat baik pada anak yatim. Anak yatim. Sebutkan 3 menteri yang masih aktif. 3 menteri yang masih aktif. Ya? Enggak ada yang kenal. Menteri sakmono akeh ra yang kenal. Enggak ada. Satu pun enggak. Coba. Menteri apa? 3 menteri. Megawati itu bukan menteri. Hah? Mosok 3 menteri enggak apa. Dulu zaman Pak Rudi masih SD SMP seluruh menteri itu hafal. Betul ya Pak ya? Semua menteri hafal. Ini cuma 3 aja masuk enggak ini. Kamu enggak pernah, enggak ada TV, enggak ada itu ya? Ada. Apa? Menteri yang kamu kenal, mosok ora kenal menteri. Ya wis presiden, 5 presiden yang pernah jadi Indonesia. Soeharto. Soekarno sih apa Soeharto sih? Soekarno, Soeharto, terus Habibie, terus Gus Dur, terus Megawati. Mulyono ane Jawa ya. Terus masih baru 45 tadi ya. Ada? Tetangga. Sebutkan RT-mu siapa jenenge, lurahmu jenenge siapa? Lah piye ra kenal RT-ne kuwi nek golek KTP piye? Pun supe. Hah? Supe. Supe. Ora duwe RT kuwi. Lurahmu siapa jenenge? Pak Slamet ya. Bupati kenal ra? Kenal. Siapa? Pak Adik ya. Oke. Terus masa tambah 2 lagi tak bonusinya, tak bonusi minuman. Yuk 2 lagi. Ayo. Teman jawab ya. Ibnu Sabil, satu lagi. Hamba saya. Sudah. Mudah-mudahan kamu soleh-solihah semuanya. Baik, sudah itulah 10 yang bawa keberkahan. Saya ulang Bapak Ibu semuanya tidak ada artinya kalau semuanya lepas hablum minallah dan hablum minallah. Inilah misi Rasulullah dihadirkan sebagai uswatun hasanah, contoh bagaimana kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan 10 dari surat An-Nisa ayat 36 ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Perbaiki keluarga Anda karena semuanya berpulang pada keluarga. Pastikan keluarga kita akan taat beragama. Mohon maaf anak-anak dikenalkan dengan ada TPA, TPQ, masukkan itu semuanya supaya anak-anak kita jadi soleh dan solihah, bisa kumpul di dunia dan kita bisa reuni di surga. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara pengajian yang telah dihadirkan oleh beliau yang terhormat
Ustadz Wijayanto. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Kepadanya diaturkan banyak terima kasih. Mungkin sebagai penutup acara pengajian ada doa yang mungkin nanti akan diasto oleh Gus Miftahul Jannah. Kepadanya waktu dan tempat kita haturkan.